Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Biagas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azharinisak dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, mengawali informasi pertama dalam rangka kunjungan kerja pada Kamis 13 Januari 2022. Presiden Joko Widodo diagendakan meninjau sejumlah fasilitas bandara untuk MotoGP 2022 hingga kawasan UMKM. Pada Kamis 13 Januari 2022, Presiden Joko Widodo meninjau jalur dan fasilitas pendukung di Mandalika jelang gelaran balap MotoGP. Presiden bersama rombongan terbatas lepas landas melalui pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta dengan menggunakan pesawat Kepresidenan Indonesia 1 sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Setibanya di Bandara Internasional Lombok Zainuddin Abdul Majid, Kabupaten Lombok Tengah, Presiden diagendakan untuk meninjau sejumlah fasilitas bandara yang akan digunakan oleh para peserta dan penonton MotoGP 2022. Kemudian meninjau kesiapan jalur bypass menuju kawasan ekonomi khusus Mandalika dan sejumlah fasilitas pendukung yang ada di Kek Mandalika. Nanti pada saat penyelenggaraan MotoGP semuanya terisi penuh sekali lagi, dan ini akan memberikan dampak ekonomi terhadap masyarakat di sekitar kawasan ekonomi khusus pariwisata Mandalika. Dan tadi saya sudah mengecek satu persatu dari homestay yang telah dikerjakan oleh Kementerian PU, dan nanti kita lihat bulan Maret apakah ini terisi atau tidak. Menurut saya insya Allah terisi semuanya. Pemirsa, tidak hanya Presiden, mantan Panglima TNI Marsikal Purnawirawan sekaligus Komandan Lapangan Hadi Cahyanto turut meninjau kesiapan event internasional MotoGP. Ia memastikan seluruh kesiapan baik infrastruktur maupun sarana untuk penonton dapat berjalan maksimal. Persiapan MotoGP Mandalika 2022 yang digelar di Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 18 sampai dengan 20 Maret 2022 terus disempurnakan. Dalam keterangan pers usai memastikan kesiapan pelaksanaan event internasional MotoGP pada Senin 10 Januari 2022. Mantan Panglima TNI Marsikal Purnawirawan Hadi Cahyanto sekaligus Komandan Lapangan MotoGP Mandalika menyatakan bahwa persiapan pelaksanaan event MotoGP akan dipersiapkan maksimal. Mulai dari pembenahan sirkuit, mendukung masuknya penonton ke Lombok, hingga frekuensi penerbangan dari sejumlah kota menuju Lombok pun akan ditambah. Dan untuk masuk sendiri dari luar akan ditambah frekuensi penerbangan baik dari Jakarta, Surabaya, Bali maupun Makassar. Jadi mudah-mudahan penonton nanti diberikan kemudahan menuju ke sirkuit Mandalika untuk bisa menonton MotoGP 2022. Informasi selanjutnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani mengatakan rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau RUU TPKS akan disahkan menjadi RUU Inisiatif DPR pada pekan depan. Dengan adanya peningkatan kasus kekerasan seksual akhir-akhir ini, RUU TPKS menjadi kebutuhan hukum nasional yang perlu dibahas dan diterapkan DPR bersama pemerintah. Ketua DPR Puan Maharani menyebutkan bahwa rancangan Undang-Undang Tindak Kekerasan Seksual akan disahkan menjadi RUU Inisiatif DPR pada pekan depan. Selanjutnya akan dibahas bersama dengan pemerintah. Hal tersebut disampaikan Puan Maharani dalam rapat paripurna Selasa 11 Januari 2022. Dengan meningkatnya berbagai kasus kekerasan seksual akhir-akhir ini, maka RUU TPKS telah menjadi kebutuhan hukum nasional yang perlu segera dibahas dan ditetapkan oleh DPR RI bersama-sama dengan pemerintah. DPR RI mengapresiasi sikap Presiden yang juga memandang bahwa kehadiran RUU TPKS sudah sangat diperlukan untuk perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, khususnya perempuan.
Pemirsa, sebagai bentuk pengendalian penanganan COVID-19 yang kian membaik, pemerintah mendukung pemulihan aktivitas masyarakat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Hal ini disampaikan langsung oleh Jubir Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, melalui keterangan pers secara virtual pada Selasa 11 Januari 2022. Dalam upaya melakukan pengendalian kasus COVID-19 di Indonesia, pemerintah juga tetap melakukan pemulihan aktivitas masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari upaya dan persiapan beberapa acara besar. Kegiatan besar yang akan dilakukan dan sedang dalam persiapan seperti MotoGP Mandalika dan Sherpa Meeting. Namun pelaksanaan dan persiapannya tetap dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Selain itu, pemerintah juga harus memperhatikan riwayat vaksinasi di daerah pelaksanaan kegiatan. Dalam kondisi kehati-hatian mencegah importasi kasus, pemerintah terus melanjutkan pemulihan aktivitas masyarakat dengan persiapan beberapa acara besar seperti MotoGP Mandalika dan Sherpa atau Finance Meeting sebagai salah satu agenda G20 tahun 2022. Dengan catatan, kegiatan tersebut dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Terkait pelaksanaan kegiatan, pemerintah memperhatikan riwayat vaksinasi di daerah penyelenggaraan acara, juga implementasi sistem bubble bagi partisipan acara yang melihat dari monitoring evaluasi beberapa rangkaian kegiatan acara besar yang telah dilakukan di Indonesia. Menutup informasi terakhir, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional membentuk pelaksana tim pendamping keluarga guna membentuk percepatan penurunan angka stunting nasional. Sebagai upaya percepatan penurunan stunting di Indonesia sebesar 14% di tahun 2024, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai pelaksana percepatan penurunan angka stunting nasional memastikan intervensi-intervensi yang dilakukan untuk penurunan stunting tersebut tepat sasaran. Salah satunya dengan intervensi sensitif melalui pembentukan tim pendamping keluarga. Langkah ini dilakukan sebagai strategi penurunan angka stunting di wilayah setempat. Kami memang BKBN membuat pendamping keluarga yang terdiri dari bidan, kemudian ada PKK, kemudian ada penyuluh KB. Nah, kenapa 3 orang ini? Karena ini sangat mewakili. Jadi kalau PKK itu mewakili unsur pemerintah, karena PKK itu istrinya penguasa, yaitu istrinya desa, kepala desa. Sedangkan bidan mewakili profesi, dia bisa melakukan banyak hal termasuk imunisasi. Ya, kemudian juga dalam hal ini penyuluh KB yang memberikan KIE. Itulah ragam informasi yang telah kami kemas untuk Anda. Dapatkan update berita pilihan setiap harinya di kanal GPR TV atau melalui sosial media gprtv.id. Saya Boda Azadiri Sak pamit, sampai jumpa.